Ini sebagai pembuktian dari metode yang kalian pelajari. Transaksi real dalam kondisi real ini kita mulai ketika harga masih di harga 2016. Ini transaksi pertama. Kemudian kita lipat transaksinya dengan metode yang sama yang kalian pelajari. Untuk artikel atau market outlook pembuktian ini kalian bisa baca di artikel yang ada di link di deskripsi ya. Untuk lihat lebih detail kita akan coba di time frame yang lebih kecil. Kita akan pakai H1 atau time frame 1 jam. Oke, kalian bisa lihat transaksi pertama terjadi di sini ya. Ini pertama, ini kedua, oke. Lalu ini yang ketiga, ini 4, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat tanda panah ke bawah. Ini artinya saya sell limit saat itu dilakukan. Ini transaksi ke-6 dan ke-7. Tapi harga masih bergerak naik, gimana dong? Mungkin ada yang bertanya kenapa tidak transaksi lagi saja gitu ya. Kenapa berhenti di 7 transaksi aja? Ini memang yang seperti kalian pelajari di materi ini. Kenapa sampai transaksi cuma 7? Karena modalnya juga tidak cukup gitu ya untuk melakukan transaksi lagi. Tidak cukup dalam arti kita kan menghitung marginnya sudah tidak bisa untuk melakukan transaksi lagi gitu ya. Terus gimana dong? Kebanyakan orang, saya yakin kebanyakan orang panik karena transaksinya atau equity-nya terus tergerus gitu ya, bahkan sampai 70% atau 80% mungkin. Yang pertama yang harus kita pahami adalah relevansi antara modal, margin, floating loss itu saling berhubungan ya. Dan ketahanan modal itu penting karena kalau ya mungkin kalian sering diiming-imingi modal kecil untung besar gitu ya, modalnya cuma 100.000 untungnya 100 juta dalam seminggu gitu. Mungkin kalian pernah menemukan konten-konten seperti itu ya, atau 1 juta jadi 100 juta gitu ya dalam 1 bulan atau 1 tahun. Jadi yang kita harus pelajari pertama, metodenya sudah benar ketika harga berlawanan dengan posisi kita melakukan, kalau kalian tahu namanya adalah martingale. Teknik martingale ini perhitungannya sangat sederhana tapi valid, dan ini sebagai pembuktiannya. Dan yang kedua, modal kalian harus cukup untuk menahan floating loss dan margin seperti yang kalian pelajari di materi kedua dan ketiga gitu ya, cara menghitung modal awal. Yang berikutnya yang saya tentu nggak bisa ajarkan di kelas ini, yaitu mentalitas yang harus terus dilatih. Kenapa saya dan teman-teman di Wisery bisa dengan santai melakukan transaksi sebanyak ini dan harga benar-benar berlawanan dengan transaksinya? Karena kita tahu bahwa kami di Wisery tahu bahwa harga akan bergerak ke mana. Ini adalah metode yang akan diajarkan di Wisenomic. Jadi kalau kalian mau berlatih, kami siap melatih. Kalian bisa daftar kelasnya. Oke, sebagai learning dari pembuktian ini, yang pertama ya, kita bisa lihat bahwa ketika kami di Wisery melakukan transaksi pertama di sini, harga bergerak sell. Ini saat itu sedang sell limit ya, sell limitnya tereksekusi, kemudian
harga bergerak di range 1 ini, di range pertama. Range pertama maksudnya berdasarkan transaksi kami yang pertama ya. Harga kemudian menyentuh persis di transaksi atau sell limit kedua, atau kalau kalian baca market outlook-nya kami menyebutnya S2 gitu. Di S2 ini harga menyentuh kemudian bergerak turun berbalik gitu ya. Maksudnya saat ini berarti kan saat ini terjadi posisi kami sedang floating profit. Terus di sini kenapa tidak tertutup transaksinya gitu? Kenapa transaksinya tidak tertutup? Kalau yang tahu boleh komentar atau sebarkan kenapa kalian tahu kenapa transaksinya tidak tertutup. Padahal saat kami melakukan take profit, memasang harga untuk take profitnya itu di 2016. Jadi ketika harga bergerak naik kami pasang take, ketika harga menyentuh level atau sell limit kedua ini kami pasang take profit untuk kedua transaksi, yang transaksi pertama dan kedua ini di harga 2016 tanpa koma ya, tanpa koma. Jadi 2016 aja. Di sini harganya berapa? Oke, kita lihat. Harga terendah yaitu 2015.92. Artinya kan lebih rendah dari 2016 ya. Harusnya tereksekusi dong. Harusnya tertutup ya dua transaksi pertama nih, S1 dan maupun S2 gitu. Tapi ini tidak tertutup karena ada spread yang seharusnya kita hitung juga. Spreadnya tentu ya kalian harus pasang lebih tinggi dari 2016 karena spreadnya itu sekitar 1,6 atau sampai 2,3 gitu. Ini yang kita juga harus pertimbangkan ya. Karena ini sebagai pembuktian kita bisa lanjut dan tidak perlu menutup transaksinya juga. Ketika harga sudah menyentuh di level terendah ini yang tidak menyentuh take profit kita gitu ya, karena adanya spread, harga bergerak naik lagi, kemudian dia bermain-main di level kedua. Oke. Level kedua dari transaksi kita ya maksudnya. Kemudian harga bergerak lagi ke atas dan menyentuh sell limit ketiga atau S3 kita di 2050.54. Oke. Ini terjadi, kemudian turun lagi dikit 50% dari range 2 ini. Range 2, kita sebut range 2 ya. Ini range 1, range 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gitu ya. Oke. Di range kedua ini harga menyentuh sell limit ketiga, kemudian turun. Kalian bisa lihat tepat sekali gitu ya turunnya. Kemudian turun di bawah 50% dari range kedua. Kemudian naik lagi. Naik dikit, bermain sedikit di level S3 kita, kemudian naik, dan harga bermain dikit sekali gitu di level sell limit keempat. Kalian bisa lihat ya di sini sell limit keempat, sampai kemudian putus dikit karena perubahan candle dan bergerak ke sell limit kelima kita dan menyentuh lagi tepat sekali di sell limit ke-5. Bergerak turun dikit, terus bermain-main di level sell limit 5.
kemudian bergerak naik lagi, dan kita bisa lihat sini ada transaksi tepat juga di sell limit ke-6. Kalau kalian bisa lihat, oke, saya zoom ya. Sell limit ke-6 itu di sini 2101.54 ya. Harga tepat di sini. Oke, harga kalian bisa lihat harganya bermain di sini gitu ya, di level ke-6 kita. Terus harga naik lagi ke level ke-7 kita. Kalian bisa lihat juga ya, harganya tepat sekali di sell limit ke-7 kita. Kalau ada yang belum tahu, sell limit itu artinya kita pasang order pending order gitu. Pending ordernya sell ketika harganya belum mencapai harga itu. Oke. Tapi kenapa bisa tepat? Ini metode yang akan diajarkan di Wisnomic. Jadi kalian bisa daftar juga kalau butuh untuk berlatih. Kemudian harga turun, kemudian balik lagi ke atas, dan kemudian bergerak naik. Di level ini, di range ini, kami gak ada transaksi karena tadi modalnya tidak mencukupi ya. Kalau kalian punya modal lebih besar, ya mungkin kalian bisa stop juga di level 7, di transaksi ke-7, kemudian biarkan harga akan bergerak turun dan mencapai take profit kita ya. Biarkan harga bergerak turun sampai ke take profit kita. Take profitnya di mana? Kalian bisa lihat yang harganya garis berwarna merah. Ini semua satu take profit level. Jadi transaksi pertama take profitnya kita dorong ke atas ini. Take profit kedua, 3, 4, 5, dan ke-7 semuanya diarahkan ke garis merah ini ya. Di harga 2101 itu level take profit kita. Jadi saat ini di Wiseri kami menunggu harga bergerak turun ke level 2101. Tapi kenapa saya dan tim di Wiseri bisa sangat santai untuk menunggu harga bergerak turun dan mencapai take profit? Jadi saat harga bergerak masih di bawah level 1, di bawah transaksi pertama kita gitu, kami sudah melihat harga akan bergerak ke arah mana gitu. Kita bisa lihat di monthly, di time frame monthly. Oke. Di time frame monthly ini kita bisa lihat bahwa harga saat market outlook kami dibikin, kalian bisa lihat ya, transaksinya itu kan di tanda panah yang merah ke bawah ini ya. Oke, kalian bisa lihat ini transaksi kita, ini transaksi di Wiseri gitu ya. Ketika harga bergerak ke atas, ketika harga bergerak di candlestick ini, jauh sebelumnya kami sudah melihat tahun lalu tepatnya. Oke, tahun lalu tepatnya itu di tahun 2023, satu tahun lalu harga sudah mencapai di sini. Kalian bisa lihat di Februari ya, tahun lalu, Februari 2003 harga bergerak atau sudah mencapai 50% dari stokastiknya. Oke. Ketika harga bergerak terus naik, kita bisa lihat bahwa
harga akan mencapai ke level 81 atau di golden ratio-nya gitu ya. Harga mencapai level 81 atau di 2155. Kami juga pantau level 100. Jadi ketika level 81 kemudian level 100 dicapai, ini adalah harga yang akan kita pantau gitu. Jadi ketika harga bergerak di level 2016 kami sell. Ini yang membuat kami percaya dan sangat santai untuk menahan harga sampai dia akan bergerak turun ke level 2101 atau di level take profit yang sudah kami pasang ya. Levelnya di sini kalian bisa lihat di 2101. Ini akan turun dengan metode yang akan diajarkan di Wisnomic nanti ya. Ini kami melihat akan ada penurunan, bisa jadi sampai 62, level 62 atau di 2028 atau bahkan lebih turun lagi ya di 2000, di 100, di 1900-an, 1950. Tapi jangan diharapkan dulu, kita harus lihat dulu, atau justru harga bergerak naik lagi gitu ya sampai ke level 100 yang dari metode kami itu hampir tidak mungkin terjadi gitu ya, karena harga bergerak sudah lebih dari semestinya gitu ya, udah 4, kalau sampai ke 100, ke level 100 atau 2281 berarti sekitar 4.700 pips, 4.700 pips. Kalau terus sepertinya kurang masuk akal. Jadi kita harus lihat, kita akan pantau berikutnya apakah harga akan sesuai dengan metode kita ya. Kalau dari metode kita berarti harga akan turun gitu ya ke level take profit wisely di 2101. Oke. Kita akan pantau terus harga emas. Jangan lupa untuk mengikuti kelasnya, kelas Wisnomic maksud saya, untuk berlatih bagaimana metode ini dijalankan dan pasti cuan. Terima kasih.